Halo Sobat 651 Safa, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Kembali bersama kami untuk mengulas dan juga mengulik fakta, perpolitikan, serta segala informasi terkini di tanah air Indonesia. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Reshuffle kabinet memang menjadi sebuah hal lazim yang terjadi di lingkungan istana ataupun di lingkungan pemerintah eksekutif, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, isu-isu reshuffle yang terjadi di kabinet Jokowi memang selalu gencar dilakukan karena untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kinerja dari para pembantu Pak Jokowi ini. Nah, terkini beredar kabar bahwa Menko Polhukam akan dicopot dan juga digantikan. Lalu siapakah penggantinya? Nah, teman-teman, ikuti terus video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel 651 Safa. Isu reshuffle kabinet kembali timbul di ruang publik. Salah satu menteri yang diisukan bakalan dicopot adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu siapakah yang menjadi penggantinya? Hingga kini reshuffle atau perombakan kabinet ini masih menjadi teka-teki yang ditutup rapat oleh istana, apalagi oleh Presiden Jokowi. Salah satu elit partai politik koalisi pemerintah juga mengatakan masih ada tarik ulur di antara para petinggi parpol dengan Presiden Jokowi soal reposisi pada pelaksanaan reshuffle. Masih tarik ulur karena ada parpol yang ingin reposisi. Jadi posisi yang sekarang ini membuat mereka tidak happy-happy, ujar sumber dari koalisi pemerintah pada Rabu siang. Disebutkan lagi bahwa Jokowi ingin menyelesaikan terlebih dahulu proses pergantian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, yang dimana diisukan akan jadi skenario yang hebat pula, di mana Marsikal Hadi akan memasuki masa pensiun pada 30 November nanti ataupun sekitar sebulan lagi. Disebutkan lagi pada sumber ini, ada keinginan Jokowi untuk memberikan kursi kabinet pada Marsikal Hadi Cahyanto usai memasuki masa pensiunnya. Informasi yang diterima, Pak Jokowi mau Pak Hadi ini masuk kabinet dan kemungkinan akan geser Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Begitu katanya. Skenario terdekat Presiden Jokowi juga akan berkirim ke DPR tentang permohonan uji kepatutan dan juga kelayakan calon Panglima TNI. Surat Presiden akan masuk sebentar lagi. Jadi ketika Jokowi mau ke Roma untuk KTT G20 pada 30 dan juga 31 Oktober, pada saat itu juga akan dikirimkan ke DPR, begitu sambungnya. Diyakini bahwa surat akan langsung dibahas setelah reses berakhir pada 31 Oktober dan 3 hari berikutnya juga sudah diputuskan siapa panglima yang akan terpilih. Sudah ada bahasan juga, serta Wakil Ketua DPR menjanjikan 3 hari setelah masa reses, sidang dimulai dan juga sudah ketok palu siapa Panglima TNI yang akan terpilih. Begitu tutupnya. Perpu KPK tak terbit dalam 100 hari, ICW minta Mahfud mundur. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Mahfud MD lebih baik mengundurkan diri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam jika dalam 100 hari pemerintah tidak menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan undang-undang KPK yang baru. ICW menilai aspek hukum dan HAM perlu difokuskan dalam 100 hari Kabinet Indonesia Maju. Seharusnya Prof. Mahfud mengundurkan diri jika ia tidak bisa menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari. Tutur peneliti ICW Kurnia Ramadana di kantornya pada hari Senin 28 Oktober lalu. Kurnia pun mengingatkan perkataan Mahfud dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta. Kala itu Mahfud menyebut penerbitan Perpu adalah opsi yang paling mungkin untuk membatalkan Undang-Undang KPK, hasil revisi yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Selain itu, kata Kurnia, Mahfud juga sempat hadir bersama dengan puluhan tokoh masyarakat untuk bertemu Jokowi di Istana Merdeka membahas polemik revisi Undang-Undang KPK. Salah satu poin yang mencuat dalam pertemuan itu adalah menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang KPK yang baru.
Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD, karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Imbuhnya, Kurnia pun menyebut Mahfud yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam seharusnya bisa mengusulkan kepada Jokowi agar segera untuk menerbitkan Perpu KPK. Menurutnya dalam 100 hari ke depan setelah dilantik, Mahfud pun harus berhasil membuat Jokowi mengeluarkan Perpu KPK. Sebab Prof. Mahfud kan yang punya akses kepada Presiden untuk ketemu langsung, bicara langsung sama Presiden, sehingga bisa jelas kapan waktunya. Ada bisa bahas Perpu dan kapan Presiden akan keluarkan Perpu. Katanya, sejumlah elemen masyarakat menolak Undang-Undang KPK yang baru disahkan oleh DPR. Mereka menganggap undang-undang tersebut berpotensi melemahkan KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan kasus korupsi. Demonstrasi dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta yang dipusatkan di gedung DPR MPR. Mahfud MD bersama dengan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang juga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Mereka pun sempat membicarakan Undang-Undang KPK yang ditentang oleh sejumlah pihak. Waktu terus berjalan, Undang-Undang KPK disahkan. Jokowi pun tak kunjung menerbitkan Perpu. Mahasiswa pun kembali menggelar unjuk rasa. Mahfud lalu dilantik menjadi Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju. Beberapa hari setelah resmi menjadi menteri, Mahfud mengaku belum bisa berkomentar soal wacana penerbitan Perpu KPK oleh Jokowi. Mahfud beralasan sedang beradaptasi dengan Kemenko Polhukam usai dilantik. Kami belum koordinasi dengan Departemen Teknis. Saya dalam seminggu menargetkan saya mengenal profil dan juga anatomi Kemenko Polhukam dulu. Ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada hari Jumat 25 Oktober. Mahfud MD mengaku belum bahas Perpu usai dilantik oleh Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan belum bisa berkomentar soal wacana penerbitan Perpu KPK oleh Presiden Joko Widodo. Mahfud pun beralasan sedang beradaptasi dengan Kemenko Polhukam usai dilantik. Mahfud menerangkan sampai saat ini sudah mengundang seluruh pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam untuk memaparkan persoalan di setiap deputi. Ia juga mengaku telah berdiskusi banyak dengan Sekretaris Menko Polhukam, Letjen TNI Tri Suwandono. Namun ia kembali menegaskan pemaparan dan diskusi itu belum masuk kepada hal yang spesifik. Ia berkata masih dalam tahap identifikasi, misalnya mengenai pelanggaran HAM, pelanggaran hukum hingga deradikalisasi. Itu masih masuk di dalam proses pembahasan, bukan pembahasan. Sekarang saya masih proses pembahasan, bukan untuk proses pembahasan itu. Ujarnya, Mahfud menegaskan pembahasan diperlukan untuk kepentingan kerja Kemenko Polhukam di depan. Setelah pembahasan, berbagai persoalan Polhukam termasuk mengenai Perpu KPK akan dibahas dalam rapat di antaranya dengan pimpinan kementerian dari lembaga terkait. Ia memperkirakan pembahasan akan dilakukan pekan depan. Tergantung apakah di sana istana ada agenda atau tidak, atau kapan yang tidak ada agendanya, ujar Mahfud. Sebelumnya, Jokowi berencana menerbitkan Perpu KPK usai bertemu dengan sejumlah tokoh nasional. Rencana penerbitan Perpu KPK merupakan respon terhadap kalangan aktivis hingga mahasiswa yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang dinilai telah melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.